وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Syarah Ma'na Salat atau penjelasan bacaan-bacaan salat, sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Kemarin malam itu ada sekolah milik PBB dirudal sama Israel. 39 anak terpanggang. Tapi sekolahan gitu kan. Dihukum manapun tidak boleh sekolah itu diserang. Apapun peperangannya. Kemarinnya lagi itu 36. Itu anak-anak lagi ngantri bantuan begitu. Itu juga sama dirudal. 36 orang. Jadi 2 hari ini sudah 36 sampai 39 apa? 73 dalam 2 malam saja anak-anak 73. Yang keuruk, yang meninggal orang dewasa udah nggak dihitung. Kemudian yang luka nggak dihitung. Itu yang meninggal saja dari kelompok anak-anak. Jadi bukan berarti media kita nggak memberitakan tuh, nggak ada. Karena mungkin media kita melihatnya kan rating. Jadi kalau merasa sudah nggak musimnya, media kita nggak memberitakan. Padahal itu di Eropa, di Amerika mah lagi panas-panasnya demo orang itu. Lagi panas-panas demo. Ya. Bebas aja ya. Sampai beberapa orang ditangkapin kan di New York itu kan, di London juga sama. Karena demonya semakin sengit. Kenapa? Karena pemerintahan Eropa dan Amerika tidak juga mengambil sikap. Gitu. Jadi pendemo itu semakin kesal begitu kan. Akhirnya ada anarki, demonya ditarewakan gitu. Aktivis-aktivis Palestina itu di Eropa, di Amerika ditangkap ya. Jadi semakin menguat di sana itu aksi. Nah di kita karena medianya semakin tidak terlihat memberitakan, hanya mungkin ada sedikit headline sedikit saja, tetapi tidak seperti sebelumnya. Namun kita sebagai Muslim, walaupun media kita tidak memberitakan, kita tahu dari media-media luar kan, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Arab, itu mereka justru semakin gencar memberitakan tentang genosida di Palestina. Kita mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, dan juga tentunya yang meninggal juga Allah berikan pahala sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ketua DKM kita Pak Haji sedang tidak sehat di Jordan ya. Per detik kemarin jam 5 saya pulang dari pengajian di Betorambon itu, belum keluar visa hajinya. Belum keluar visa hajinya sampai jam 5 sore kemarin. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Biasanya normalnya itu kalau sudah mendapatkan permit stay atau iqomah di negara sekitaran Timur Tengah, 6 bulan sudah tinggal di sana, dapat permit stay, mengajukan visa biasanya mudah. Yang lalu-lalu mudah. Seperti di tempat kami dulu, asal pernah tinggal 6 bulan di Sudan, itu pengajuan haji itu sangat mudah. Sangat mudah. Saking mudahnya kita mahasiswa berkali-kali berangkat haji itu. Kalau di sananya 4 tahun ya kadang sampai 3 kali. Kalau di sananya 7 tahun sampai 6 kali hajinya itu. Karena saking mudahnya begitu. Nah ternyata mungkin sudah berubah juga zaman ya. Sudah mungkin yang mengetahui itu banyak, akhirnya dari tempat lain berbondong-bondong juga gitu. Mungkin dari Asia Tenggara juga, mungkin dari negara lain juga berkumpul supaya mudah mendapatkan visa haji ke negara-negara yang yang mudah mendapatkannya. Ternyata tidak semudah itu sekarang mah. Jadi belum dapat visa. Nah kalau yang sudah mendapatkan tasrih itu Fauzan, itu sudah dapat tasrih. Tasrih itu semacam surat keterangan bisa masuk Saudi Arabia gitu. Bukan visa tapi itu tasrih. Dan itu diberikan biasanya kepada orang yang mukim di sana ataupun pelajar yang mau haji
biasanya dikasih izin, itu namanya tasrih. Jadi kalau pelajar resmi dia di sana biasanya mendapatkan tasrih untuk berhaji. Tapi kalau orang biasa harus bisa biasanya kalau. Dan beliau minta doa kalau per malam ini tidak keluar juga visanya, maka insya Allah minggu ini pulang ke Indonesia. Badan sudah sehat pulang. Tapi sekarang sudah kurang fit, sedang tidak sehat, maka nunggu sehat dulu, baru setelah itu bisa pulang ke Indonesia. Ala kulli hadhihi niyatit thayyibah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan bagi bangsa Palestina dan Allah memberikan kesembuhan untuk kedua DKM kita. Naqra lahum bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'udzu mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa sebelum salam. Doa sebelum salam itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama yang kemarin yang Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, yang biasa kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiih wad dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Itu yang ketiga. Yang keempat, doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ada 4 doa, silahkan pilih untuk dibaca sebelum salam ba'da tahiyat akhir. Kenapa? Karena doa sebelum salam ba'da tahiyat itu adalah doa yang sangat mustajab, sangat ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam hadis sahih bahwasanya doa di akhir tahiyat sebelum salam itu mustajab. Maka pilihlah doa yang terbaik. Para kalangan sahabat, kalangan salaf memilih doanya untuk mereka masing-masing yang paling mereka butuhkan dan paling baik. Ada yang membaca yang tadi Allahumma inni a'udzubika wa syukrika, ada yang membaca yang berlindung kepada azab jahanam, ada yang berlindung kepada minal ma'sam wal magram, dari dosa dan juga hutang yang besar. Itu ada 4 macam doa yang dibaca ketika sebelum tahiyat. Yang pertama adalah istighfar dan mengakui kezaliman kita. Yang kedua adalah berlindung dari azab kubur dan jahanam dengan fitnah dunia. Yang ketiga berlindung dari dosa dan hutang. Lalu yang keempat minta dikuatkan zikir, syukur dan ibadah. Itu 4 doa di akhir tahiyat sebelum salam. Tapi yang akan kita bahas lebih detail itu yang biasa kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Dihafalkan ya. Apa itu adzab jahannam? Adzab jahannam kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Sehingga kita langsung saja menuju ke adzabul qabri ya. Adzab jahannam sudah, yang kedua adzabul qabri. Adzabul qabri, subutu adzabil qabri wa annahu haqqun. Hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya azab kubur itu hakun, adalah benar adanya. Ya, karena hadisnya banyak dan hadisnya derajatnya sahih. Jadi itu mencapai hakun, sebuah kebenaran gitu. Wa annal iman bihi wajibun, mengimani azab kubur hukumnya adalah wajib. Wajib hukumnya mengimani alam kubur. Fa idza alima dzalikal mu'min alladhi yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kalau orang mengetahui dan menyadari bahwa alam kubur merupakan pintu gerbang menuju kehidupan akhirat, maka dia akan yahdharu, akan berhati-hati, mewaspadai dan wanti-wanti, taki-taki bagi dirinya supaya selamat di fase alam kubur itu. Tadarru'a ilal khaliqi, dia akan banyak beribadah kepada Allah, tadarru' kepada Allah, waltaja ilaihi, dan memohon perlindungan kepada Allah dari ngerinya azab kubur, fitnah kubur.
Masalahnya di kita mah mau siksa kubur teh jadi film di kita mah. Difilmkan siksa kubur ya, kemudian nanti tak kemarin teh azab neraka ya, siksa difilmkan. Ya satu sisi katanya banyak yang tobat setelah lihat film itu ada katanya. Tapi sisi lain menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak akan bisa tergambar oleh gambaran apapun gitu, karena azab dan siksa sebenarnya bakal lebih dahsyat dan lebih parah dari itu. Jadi akhirnya jadi film horor kan kita. Haitsu yasirul abdu wahidan faridan fi qabri, di mana setiap manusia nanti akan sendirian di alam kubur. Gelap, panas, sempit, kemudian direkatkan kubur itu sampai tulang-tulang itu patah. Dalam sebuah hadis, andaikan ada orang yang diluangkan kuburnya, maka dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena kebanyakan penghuni kubur itu disempitkan sampai parotong tulangnya. Kebanyakan begitu. Hanya orang-orang beriman yang selamat di alam kubur itu. Dan Nabi menyebutkannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang kuburnya paling lapang. Karena jasanya kepada Islam besar sekali. Laisa lahu ma yu'nisuhu, tidak ada teman yang ngajak ngobrol. Jadi sorangan baik bisa sudah sendiri saja di sana. Sebatang kara di alam kubur, coba poek, coba panas, coba sempit, direkatkan lagi tempatnya, dan lama itu masalahnya tuh. Sampai hari kiamat itu kubur itu. Kalau kiamatnya masih ribuan tahun ya dia begitu ribuan tahun. Auzubillah min dzalik. Tah maut teh berat teh etana. Dari maut biasa mah setiap mukmin juga tidak takut kematian, karena bagian dari keistiqomahan dia tidak takut mati. Orang yang istiqomah itu tidak akan takut mati. Kenapa? Karena Allah mengirim malaikat untuk menenangkan kematiannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dalam surat Asy-Syura ya. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah lalu istiqomah, maka Allah akan kirimkan malaikat untuk apa? Untuk menyampaikan alla takhafu, jangan takut dengan kematianmu, jangan takut dengan kehidupan setelah matimu. Malaikat datang sebelum mati kita, saat sakratul maut datang malaikat menenangkan, "Oh, usah takut. Kamu tenang, sekarang dan nanti kamu tenang. Wala tahzanu, jangan sedih juga atas yang kamu tinggalkan, keluarga dan turunan kamu. Enggak usah takut. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu." Kenapa kita dijaga dari ketakutan saat sakratul maut dan dijaga dari kesedihan saat sakratul maut? Karena Allah mengatakan nahnu auliyaukum fid dunya, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena kata Allah, kamilah wali kalian ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang istiqomah itu walinya Allah. Kadang kita ingin menjadi wali Allah. Nah, orang istiqomah mah Allah yang jadi wali kita. Kata Allah, nahnu auliyaukum, kamilah wali-wali kalian. Maksud kami itu di situ Allah dan malaikat. Kamilah kata Allah yang jadi wali kalian. Siapa? Yang ahli istiqomah. Jadi orang istiqomah dalam hidupnya mah tidak akan takut mati karena malaikat datang menghampiri, menenangkan kematiannya. Jangan takut. Mati itu biasa. Kehidupan setelah mati juga tidak akan takut. Kami yang akan menjaga kalian di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah yang kita sangat harapkan ketika kita menjelang kematian. Datang malaikat lalu menenangkan. Hai fulan, tenang saja. Kamu jangan takut mati. Kamu akan diberi keamanan, kenyamanan dan ketentraman ketika mati dan setelahnya. Dan akan diberikan kenyamanan dan ketentraman dari yang kamu tinggalkan. Jadi jangan takut. Mati lillahi rabbil alamin. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Mamati itu kematian. Ya sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Iya, bahwa hidupku, matiku ya itu hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu adalah bacaan tauhid, ucapan kepasrahan kepada Allah,
bahwa sholat kita, hidup kita, ibadah kita, mati kita itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang istiqomah itu akan dijaga oleh malaikat yang Allah kirim kepada kita sebelum kematian kita untuk menenangkan. Jangan takut terhadap apa yang akan kalian hadapi, jangan takut apa yang akan kalian tinggalkan. Kalau kita nggak istiqomah, yang datang bukan malaikat, jin, iblis mempengaruhi kematian kita. Maka tidak heran ada data bahwa 64% orang yang mati itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bisa banyak sebab. Mungkin karena dia jarang berzikir sebelumnya sehingga ucapan refleks itu tidak keluar. Bisa jadi memang dipengaruhi oleh tadi makhluk-makhluk tadi yang mengganggu, menggelincirkan sampai akhir hidup kita tidak bertauhid. Dan itu kisahnya ada. Abu Thalib paman Nabi SAW ketika beliau meninggal dunia, kan Nabi datang, wahai paman, katakan satu kalimat, aku jaminkan surga untuk anda. Apa itu? La ilaha illallah. Tapi sebelum mengucapkan itu jin iblis itu datang menghampiri gitu untuk mempengaruhi beliau untuk tidak bersyahadat, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, karena pemuka-pemuka Quraisy datang juga ke situ, banyak Abu Jahal, Abu Lahab, segala macamnya datang situ. Siapa itu? Para pemuka Quraisy untuk mempengaruhi dia supaya tidak beriman. Dua-duanya bisa diterima riwayat tersebut karena yang mengganggu Abu Thalib untuk bertauhid itu ya selain pemuka Quraisy supaya malu, yang kedua adalah jin dan iblis supaya sulit mengucapkan itu. Maka kita pun berlindung pada Allah dari kondisi seperti itu. Jangan sampai saat sakratul maut yang datang itu malah jin, iblis dan yang sebagainya mengganggu kita tidak membaca tauhid. Itulah pentingnya ada keluarga di saat kita sedang sakratul maut, untuk menguatkan, membimbing, mentalkin kita supaya akhir dari kalam kita adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Ala makana minal amali, apapun amal perbuatannya. Jadi asal akhir hidup kita la ilaha illallah, apapun amal perbuatan akan masuk ke dalam surga. Pakai Muhammad Rasul? Enggak, la ilaha illallah saja. La ilaha. Karena hadisnya begitu, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau mengucapkan juga tidak apa-apa sebenarnya. Tidak apa-apa, karena itu kan satu paket. La ilaha illallah itu satu paket dengan Muhammad Rasulullah. Tapi kalau lihat hadisnya hanya ucapan la ilaha illallah. Nah, itu azab kubur. Jadi sangat sangat ngeri juga, sangat mengerikan. Karena sepi, sendirian, gelap, panas, ya. Kemudian tanah direkatkan kepada kita. Itu kayak kipas angin itu. Tak kipas angin nanti sodakoh. Paniis nanti amal jariah orang. Jadi penerang, jadi paniis segala macam itu. Amal soleh dan sodakoh. Ya. Fasara akhil mu'min ila ma yakunu laka anisan fi wahdatik. Maka wahai saudaraku orang beriman, ini penulis buku ini, wahai saudaraku orang beriman, segeralah kamu mencari teman baik nanti untuk di alam kubur. Siapa teman baik kita? Amal soleh. Amal soleh kita itu nanti akan berwujud seorang manusia menemani kita, ngobrol dengan kita, bersahabat dengan kita sampai hari kiamat. Jadi kalau kita punya amal soleh kita akan membentuk orang menemani kita di sana. Ada teman gitu. Jadi terkenti. Temannya itu amal soleh. Maka kalau kita nggak punya amal soleh, nggak punya teman di sana, sendirian saja. Mending kalau sendirian dia caan, poek sendirian poek, Jawa panas hareudeung. Itu aya Changhong, aya Samsung gitu. AC maksudnya tidak ada di sana, panas. Lalu yang ketiga, tadi azab jahanam sudah kemarin, lalu azab kubur tadi sudah. Yang ketiga adalah godaan dunia, godaan kehidupan dan godaan kematian. Fitnatul mahya wal mamat. Apa maksudnya fitnatul mahya, fitnah kehidupan itu dan fitnah kematian? Al murad min hadhil fitnah huwa ma ya'ridu lil insani muddat hayatihi minal iftinan bidunya. Godaan-godaan yang menimpa manusia baik di dunia maupun di akhirat sebelum kematiannya ya. Apa itu asyahwat? Berupa syahwat-syahwat, harta, tahta dan
wanita. Itu syahwat dunia. Kita berlindung kepada Allah agar jangan terjerumus kepada syahwat-syahwat semacam itu. Maka beruntunglah orang yang dijaga Allah dari syahwat itu, harta, tahta, wanita. Wal jahalat, kebodohan-kebodohan. Itu juga ujian dunia tuh, kebodohan itu. Bodoh itu karena dia tidak punya ilmu. Bodoh itu karena dia tidak mau belajar. Bodoh itu karena dia tidak punya pola pikir yang benar. Maka kita berlindung kepada Allah supaya tidak di dunia ini tertimpa syahwat atau tertimpa kebodohan atau syubhat berupa cara pikir yang salah. Wa a'dhamuha na'udzubillah min dzalik amrul khatimah indal maut. Nah ini. Dan cobaan hidup yang paling berat itu adalah fitnatul mamat, ujian kematian. Saat kita meninggal dunia, saat kita sakratul maut, itu ujian terberat kita seumur hidup kita. Kenapa? Karena kita khawatir ketika meninggal tidak dalam keadaan tauhid. Husnul khotimah adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah bukanlah orang yang ketika meninggal dunia dilayak oleh ribuan orang, bukan. Kalau ribuan orang patokannya pejabat dan orang kaya, dia husnul khotimah. Karena orang kaya pasti dikunjungi banyak orang, pejabat pasti banyak orang. Karena ada pepatahnya, jadilah pejabat biar kalau mati banyak yang layak gitu. Itu pepatah, jadilah pejabat jadi kalau mati banyak yang melayat. Bukan itu tanda husnul khotimah. Bukan juga orang yang ketika meninggal dunia dalam gimana-gimana, enggak. Husnul khotimah itu adalah orang yang meninggalkan dunia, dia membawa tauhid dan tauhidnya itu tidak dikotori oleh kemusyrikan. Itulah sebenar-benarnya husnul khotimah. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, barang siapa yang meninggal dengan akhir la ilaha illallah, ya tauhid, maka dia masuk ke dalam surga. Jaminan masuk ke dalam surga. Sehingga husnul khotimah adalah ketika orang mati dalam keadaan bertauhid. Bukan banyak yang ngelayat. Bisa jadi orang yang husnul khotimah, satu orang layat itu bisa jadi. Bisa jadi nggak ada yang ngurus dan lain sebagainya. Husnul khotimah itu bukan tandanya di banyak yang melayat atau banyak yang mengantar atau banyak yang nguburin, bukan. Itu bukan tanda husnul khotimah. Tanda husnul khotimah itu ketika meninggal dunia dia dalam keadaan tauhid dan tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah banyak yang melayat dan banyak yang ngantar, itu gimana statusnya di dunia? Kalau orangnya baik, sahabatnya banyak, kemudian orangnya dikenal ramah, itu banyak yang mengantar, banyak yang mengunjung. Atau kalau tidak begitu, dia orang kaya atau pejabat gede. Karena orang merasa ini orang bukan sembarangan, dilayat dan diantar dengan banyak. Tapi itu bukan tanda husnul khotimah. Husnul khotimah itu orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Wa titmatul mahya qila murad biha al fitnah indal maut udifat ilaihi liqurbihi. Jadi al mamat itu adalah fitnatul maut. Tadi ditanya oleh Pak Dokter, apa itu al mamat? Wa mamati gitu kan. Wa mamati. Itu mamat itu artinya adalah fitnatul maut, fitnah kematian. Di mana saat kematian kita banyak ujian yang harus kita hadapi ya, dari berbagai macam kesulitan ketika al-maut datang. Yang terakhir, yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari fitnatul masih dajjal. Ja'a fil hadis an Anas, dalam hadis sahih riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma bu'isa nabiyyun, tidak ada nabi yang diutus ke dunia, ke bumi, illa andara ummatahu, kecuali mereka mengingatkan umatnya, al-a'war al-kadzdzab, makhluk bermata satu yang berdusta, makhluk mata satu yang banyak berdusta. Jadi Dajjal itu cirinya tukang ngawadul, matanya hiji. Di tengah matanya hiji. Ya. Tulisan di keningnya itu kafir. Jadi tarangna aya tulisan kafir, matanya hiji ngajeding di dia. Kemudian dia itu pandai berdusta. Apa pandai berdusta? Ngaku Tuhan. Nanti orang-orang akan dikejar oleh dia, kemanapun akan terkejar. Yang selamat hanya orang yang pergi ke gunung-gunung atau masuk kota Mekah dan Madinah. Laut itu bagi dia hanya semata kaki. Jadi orang lumpat ka mana wae ge, ka udah. Laut bagi semata kaki. Kumaha tuh bayangan. Tidak ada orang yang selamat dari kejaran Dajjal.
Maka kita berlindung jangan sampai kita masih hidup ketika Dajjal sudah turun. Mendingan kita diwafatkan Allah sebelum Dajjal turun. Karena apa? Karena khawatir kita tidak sanggup menghadapi fitnahnya. Disuruh beriman, aku ini Allah, kamu gak percaya, sini matikan, hidupkan lagi. Lalu dibelah badannya, dihidupkan lagi. Turun hujan berhenti, kemudian dia punya surga, dia punya neraka. Pokoknya orang kalau tidak punya pertolongan dari Allah, tidak akan ada orang yang selamat dari Dajjal. Saking hebat dan saking kuat Dajjal. Kenapa? Ya karena Allah izinkan demikian. Allah izinkan Dajjal memiliki kemampuan dan kesaktian seperti itu. Sebagai apa? Sebagai ujian bagi manusia. Mana yang tetap kokoh kepada tauhidnya, mana orang yang mengikuti Dajjal. Jadi al-a'war al-kazzab, orang bermata satu dan sang pendusta dengan tulisan kafir di keningnya, dia itu akan merusak dan memfitnah, dalam arti kata memberi ujian ya kepada semua orang, semua manusia untuk mengikutinya. Dia akan dikawal oleh 80.000 Yahudi untuk menyesatkan manusia. Dan Dajjal ini sekali lagi makhluk asli, Pak, bukan sifat, bukan makna. Makhluk asli, ada makhluknya. Karena orang sekarang banyak menafsirkan Dajjal itu sifat gitu. Ini sifat ini, negara ini, negara itu, bukan. Dajjal itu makhluk asli. Ya, bukan sifat dan bukan makna. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Nanti kalau ada manusia yang mengaku dirinya Tuhan, bisa menurunkan hujan, bisa nahan hujan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, punya surga, punya neraka. Bagaimana membedakan dia dengan Allah? Satu saja. Inna rabbakum laisa bi'awar. Tuhanmu Allah tidak buta. Itu bedanya. Supaya kita tidak terkecoh ini Tuhan atau bukan, lihat matanya. Karena Tuhan itu tidak buta. Kalau Dajjal itu buta satu matanya. Nah, kalau ada makhluk nanti begitu, buta satu berarti itu Dajjal. Sengaja mata satu ya. Sengaja mata satu. Dan dua mah jadi bukan Tuhan. Jadi pokoknya kalau nanti ada orang sakti mandraguna, bisa nurunkan hujan, bisa ngemaehkeun, bisa ngahirupkeun, boga surga, boga neraka, lihat panon, lihat socana. Nahan hiji, Dajjal ya. Itu kata Nabi begitu. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Membedakannya begitu, lihat matanya. Mata satu, oh udah Dajjal ini. Inna rabbakum laisa bi'awar. Karena Tuhanmu yang asli Allah itu tidak seperti itu, tidak seperti mata satu itu. Wa inna baina ainaihi maktubun kafirun. Di antara matanya ini tertulis kafir. Tingginya berapa ya? Nah, tidak dijelaskan di sini. Nanti kalau laut semata kaki bayangkan aja, tinggal diukur aja. Berapa meter? Baik, mungkin untuk kajian kali ini kita cukup sedemikian karena ada hajat di belakang ya, ada konsumsi supaya semuanya dapat sehingga kita cukup sampai kajiannya. Dan insya Allah kita hari Senin mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan memberikan keberkahan kita semua, dan terutama mudah-mudahan Allah menjaga kita dari azab jahanam, azab kubur, fitnah dunia dan fitnah kematian, serta dari fitnah al-masih ad-dajjal. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa billah. Kita cukup demikian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.